Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya ta'adimi, yakni pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati yakni Kaprodi PGMI Bapak Dr. Firdaus Ainul Yakin MPD. Dan yang saya hormati pula yakni para dosen, khususnya dosen pengampu mata kuliah pembelajaran tematik, yakni Ibu Dr. Nani Zahratul Mufidah MPDI. Perkenalkan, nama saya Nafisatul Zakiyah, saya dari Prodi PGMI kelas 4B, nomor NIM saya 241201260570. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran tematik yang diampu oleh Ibu Dr. Nani Zahratul Mufidah MPD. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hewan dan tumbuhan di sekitarku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Allahumma alhimni rusyadi wa a'idni min syarri nafsi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, bagaimana sekarang kabarnya hari ini? Baik Ustadzah, alhamdulillah. Sehat-sehat Ustadzah, wa syukurillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum masuki pembelajaran, Ustadzah pesan terlebih dahulu ya. Baik, karena sekarang masuk semua, Bu guru, Ustadzah di sini akan menjelaskan tentang hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Nah, sekarang pembelajaran apa? Bahasa Indonesia. Nah, sekarang dibuka buku bahasa Indonesianya, buka tentang hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Nah, di sini Ustadzah memiliki gambar yang mana di sini ada beberapa macam hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, Ustadzah mau bertanya, hewan apa yang ada di sekitar kita? Kucing Ustadzah. Nah, seperti kucing, ayam, sapi, itu ada di sekitar kita. Nah, dan tumbuhan yang ada di sekitar kita itu seperti apa? Ayo berikan contohnya satu persatu. Ada rumput. Nah, kemudian apa lagi? Ada pohon mangga. Terus pohon pisang. Nah, dan di sini setiap hewan dan tumbuhan itu sangat bermacam-macam. Yang di sini Ustadzah itu akan sedikit menjelaskan tentang hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Nah, di sini anak-anak, hewan
di sekitar kita itu banyak sekali hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan itu adalah juga makhluk hidup yang mana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti kita. Nah, dan keduanya itu juga memiliki peran penting bagi kehidupan manusia dan harus kita jaga dengan baik. Nah, hewan itu adalah makhluk hidup yang bergerak dan dia itu membutuhkan makanan, air, dan tempat tinggal. Nah, sama seperti kita. Kita membutuhkan air, makanan, dan juga tempat tinggal. Macam-macamnya seperti tadi, seperti ayam, seperti kucing, sapi, juga kupu-kupu, burung, bermacam-macam. Nah, sedangkan tumbuhan itu makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri dan tumbuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Seperti tumbuhan itu bisa melindungi kita dari banjir dan tumbuhan itu bisa membuatkan makanan seperti buah pisang, buah mangga itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan bagaimana caranya kita itu menjaga makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan? Bagaimana caranya? Nah, kita itu harus memelihara, harus memberikan makan, harus memberikan minum. Nah, seperti contoh siapa di sini yang punya sapi, yang punya ayam. Nah, kita kan setiap harinya harus memberikan mereka makan dan juga minum. Nah, kalau seumpama contoh cara menjaga tanaman, ayo bagaimana? Kita itu harus menyiramnya dengan baik, harus menjaganya, harus dirawat. Dan di sini Ustadzah juga memiliki gambar yang mana gambarnya itu tentang kita menjaga hewan dan tumbuhan. Nih, contohnya seperti menyiram tanaman agar tumbuhan itu bisa tumbuh dengan subur. Yang kedua, membersihkan daun tanaman agar tetap bersih dan sehat. Di sini membuang sampah pada tempatnya agar tidak mencemarkan makhluk hidup seperti tumbuhan. Dan di sini juga menanam pohon untuk penghijauan. Dan di sini juga ada gambar memberikan makan hewan dengan baik dan teratur. Contohnya seperti sapi, kita setiap hari memberikan makan, memberikan minum, dan kita juga harus menyayangi hewan dengan lembut. Nah, bagaimana jika hewan dan tumbuhan itu tidak dirawat sama kita? Bagaimana nanti ke belakangnya itu jika kita tidak merawat hewan dan tumbuhan? Nah, jika makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan kita tidak dirawat, maka mereka bisa mati, tidak tumbuh seperti tumbuhan jika kita tidak rawat, dan sama kita itu ditebang, dan itu bisa menyebabkan banjir dan tidak bisa memopong air di dalam sana. Seperti itu. Baik, bagaimana anak-anak? Bisa sudah difahami sekarang? Alhamdulillah, jika sekarang sudah paham semua, di sini Bu Guru Ustadzah akan membagikan beberapa kelompok dan kalian harus membaca satu persatu apa saja hewan di sekitar kita, apa saja tanaman di sekitar kita, dan bagaimana kita harus merawatnya. Ayo, Ustadzah akan bagi satu kelompok dalam 3 orang.
Nah, dan sekarang sudah membaca semua. Di sini Ustadzah akan Ustadzah di sini tetap akan membagi kalian dalam satu kelompok, akan tapi kalian harus berdiskusi dalam kelompok kalian, yaitu kalian harus memberikan satu atau dua penjelasan atau contoh hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Contohnya seperti ini. Di sekitar kita itu ada kucing dan bagaimana kita harus merawatnya. Kan kalian sudah membaca tadi. Nah, tugasnya kalian sekarang berdiskusi bagaimana caranya kita menjaga hewan, bagaimana cara kita menjaga tumbuh-tumbuhan, dan berikan contohnya. Dan yang nomor 2 yaitu kalian berdiskusi tentang manfaat hewan dan tumbuhan. Tadi sama Ustadzah sudah dijelaskan apa manfaat hewan, apa manfaat tumbuhan. Seperti itu. Bisa difahami? Dan jika sudah kalian berdiskusi, kalian harus menulis di buku, satu kelompok satu buku. Nanti Ustadzah nilai satu persatu. Dan nanti setelah kalian tulis, Ustadzah akan panggil satu persatu dari satu kelompok, dari semua kelompok, yaitu satu orang harus menjelaskan di depan. Bisa? Nah, bagus jika bisa. Nanti kita di akhir akan membahas hasil gimana kalian itu menjelaskan di depan. Oke, Ustadzah simpulkan sekarang karena semuanya sudah selesai, tugas kelompok sudah selesai semua. Ustadzah simpulkan bahwasanya hewan dan tumbuhan di sekitar kita itu adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dan kita harus menyayangi dan menjaganya. Dan hewan dan tumbuhan itu adalah sahabat kita dan mari kita jaga dan lestarikan untuk kehidupan yang lebih baik. Bisa difahami? Dan sekarang Ustadzah beri tugas, yaitu tugas rumah PR. Buka di halaman 57 di LKS-nya ada. Di situ kalian kerjakan. Itu soalnya bagaimana kita harus menjaga makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Dan apa saja yang disebutkan dalam bacaan yang kalian sudah tulis tadi. Itu pertanyaannya. Dan apa manfaat pohon, tumbuhan, dan hewan bagi manusia. Sudah bisa dipahami? Baik, dan sekarang Ustadzah akan menyimpulkan bahwasanya kita itu harus menjaga makhluk hidup dan hewan, yaitu hewan dan tumbuhan. Ustadzah ulangi lagi, hewan itu adalah makhluk hidup yang bergerak, membutuhkan makanan, air, dan tempat tinggal. Dan sedangkan tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Dan tumbuhan itu sangat penting bagi kehidupan
kita. Nah, dan sekarang sudah waktunya istirahat. Baik, Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.